Selamat datang di tutorial A-Frame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita mau belajar bagaimana cara mengkustomisasi kursor kita dan bagaimana cara menggunakan yang namanya Gaze Base Control. Nah, di sini saya punya sebuah scene A-Frame sederhana dengan sebuah kursor dan sebuah box. Sehingga tampilan hasilnya menjadi seperti ini, ya. Kita punya sebuah kursor yang kita mau modifikasi. Nah, untuk memodifikasi kursornya, kita akan menggunakan bukan kursor biasa, tapi kita ganti menggunakan A-Entity. Jadi kita menggunakan kursor dengan A-Entity. Kita akan ganti kursornya dengan A-Entity. Ya. A-Entity ini akan saya kasih sebuah komponen yang namanya kursor. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, hasilnya kita tidak ada lagi kursornya. Kursor saya menghilang. Kenapa? Karena kita tidak punya bentuk, tidak punya sesuatu yang untuk ditampilkan di sini. Jadi selain dia punya komponen kursor, dia perlu punya komponen yang bisa ditampilkan, yaitu geometri. Akan primitive box, biar jelas. Kita akan berikan dia materialnya, warnanya adalah merah ya. Itu. Kita akan kasih width-nya 0,2, height-nya 0,2, ya, depth-nya juga adalah 0,2. Oke, kita akan kasih position-nya adalah berada di depan daripada kamera kita, yaitu 0, 0, min 2. Kenapa min 2? Karena kotak kita adanya di min 3, jadi supaya nggak masuk ke dalam kotak kita ya. Sekarang kita lihat. Nah, saya punya sebuah kotak merah sekarang yang menjadi kursor saya. Ya. Nah, apakah kursor ini bisa menggunakan event? Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya ya. Kita coba aja ya. Kita tambahkan di sini animation 1 gitu ya. Rotasi ya, adalah animation terhadap propertinya rotation. 2-nya adalah ke 0, 360, 0 ya. Dari formnya adalah 000, biar beda. Dan start eventnya adalah kalau kita klik. Jadi kalau kita klik, saya pengen supaya box saya ini berputar 360. Coba ya. Saya gerakkan kursornya, dan saya klik. Ya, dia berputar. Kalau saya berada di luar, saya klik, tidak efek. Oke, jadi sekarang kita sudah punya sebuah kursor yang bisa berfungsi. Kita punya sebuah kursor yang sudah bermodifikasi bentuknya. Tapi sekarang kita pengen mencoba yang namanya Gaze Base Controls. Apa itu Gaze Base Controls? Nah, kalau Anda menggunakan alat VR yang tidak punya kendali tangan, misalkan seperti Oculus Go kan punya controller ya. Kalau misalkan kita nggak pakai alat yang canggih seperti itu, tapi kita cuma pakai HP kita nggak punya cara untuk ngeklik begitu ya. Nah, tapi biasanya kalau di sebuah aplikasi VR atau AR, cara ngekliknya kalau kita menggunakan kayak Google Cardbox atau menggunakan HP kita, itu adalah dengan cara kita menggerakkan kursornya dengan mata kita, dan kita diam di sebuah tempat dengan cukup lama, nanti itu akan dianggap sebagai sebuah klik. Jadi kalau kita pelototin satu buah titik gitu ya dengan kursornya di sana, maka kita akan anggap itu jadi sebuah klik. Nah, istilahnya di dalam A-Frame itu namanya fusing. Nah, kita bisa memberikan efek fusing di dalam kursor kita juga. Caranya adalah kursornya kita harus kasih sebuah parameter, yaitu fuse sebagai true dan fuse timeout sebagai misalkan 2000. Berarti kalau saya plototin sebuah objek 2 detik, kita anggap itu sebagai sebuah klik. Kita coba ya. 1, 2. Ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan fuse base atau gaze base control seperti ini, maka kita perlu bisa menganimasikan kursor kita. Kalau enggak, kita nggak kelihatan begitu. Apa kita actually sedang fusing atau kita sedang tiba-tiba jalan begitu ya.
Nah, caranya adalah kita tambahkan animation di dalam kursor kita. Jadi, misalkan di sini kita kasih animation. Animationnya kalau lagi misalkan fusing gitu ya. Nah, kita sebut sebagai fusing. Jadi fusing adalah sebuah event terjadi kalau misalkan kita mempertahankan kursor kita di sebuah titik cukup lama gitu. Jangan pusing ya. Kita akan tambahkan di sini animation property. Propertinya adalah biar gampang sih kita kasihnya scale aja ya. Scale aja. Propertinya scale from 111 ya menjadi 0,1 jadi mengecil gitu ya. Mengecil. Start eventnya adalah kita sebut fusing. Nah, jadi ada event yang belum kita pakai sebelumnya, itu namanya fusing. Kursornya mengecil dan ngeklik seperti itu. Nah, tapi kalau ini kita gerakan kursornya keluar, kursor kita tetap kecil gitu ya. Dia akan mulai besar kalau misalkan dia melihat objek gitu. Supaya dia besar kalau dia keluar, kita harus tambahkan event baru. Kita akan tambahkan animation di sini. Leave, misalnya gitu ya. Kita pergi. Ya. Saya gunakan bahasa Indonesia aja biar tahu ya, yang mana bisa diubah gitu ya. Property adalah scale. Oke. Kita akan bilang scale-nya tolong balikin ke 111 gitu ya. Dari berapapun saat ini. Start event-nya adalah kalau mouse-nya leave. Jadi kalau kita nggak lagi kena objek lain. Kalau mouse leave, maka tolong pindahkan dia ke 111. Coba ya. Mengecil, kalau keluar besar, kalau masuk mengecil, kalau keluar membesar. Tapi di dalam scene kita ini kita punya sebuah masalah, yaitu kalau misalkan kita pindah keluar dan masuk lagi, Anda akan lihat antara fusingnya berhenti sampai animasi dimulai, itu waktunya ada jedanya. Nah, jedanya itu membuat seakan-akan fusing kita sudah beres, tapi kok tidak keklik begitu ya. Nah, supaya animasi kita dan fusingnya itu sama-sama, maka dalam code-nya kita akan tambahkan duration daripada animation kita disamakan dengan duration dari fuse timeout-nya, yaitu 2000 millisecond atau 2 detik. Nah, sekarang kalau kita mulai, nah langsung ketika fusingnya beres, kliknya langsung jalan juga. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita punya 3 buah box, misalkan ya. Saya akan copy box-nya menjadi 3 buah box ya. Masing-masing di posisi yang berbeda. 1 min 1 2 dan 2 dah gitu. Ya. Lalu saya akan berikan warna yang berbeda untuk masing-masingnya. Di sini kita akan punya, saya sekarang punya 3 buah kotak yang masing-masing saya pasangkan si animasinya. Nah, sekarang seandainya misalkan kita punya banyak sekali benda di dalam A-frame dan kita pengen hanya sebagian benda saja yang bisa kita klik, atau kita hanya pengen membatasi jumlah barang yang bisa diklik. Kenapa kita harus batasin? Karena proses di balik layar dari klik itu adalah dia ngecek semua benda yang terkena oleh kursor kita. Dan kalau bendanya banyak, perhitungannya jadi lama karena dihitungnya setiap 1/60 detik. Gitu ya. Jadi kita pengen mengefisiensikan si kursor kita ini supaya dia hanya bisa ngeklik benda-benda tertentu saja. Jadi saya akan tambahkan sebuah komponen baru di entity kursor kita, yaitu saya akan tambahkan sebuah raycaster. Nah, sebuah raycaster ini adalah yang menentukan benda apa saja sih yang bisa berinteraksi dengan kursor kita. Jadi di dalam raycaster ini kita akan tambahkan parameternya objects. Ya. Nah, di dalam objects ini kita akan berikan sebuah selektor. Selektor ini sama dengan selektor pada CSS. Kalau Anda sudah biasa dengan CSS ya. Berarti kalau titik itu buat class, kalau class itu buat ID. Jadi di sini saya akan gunakan class, titik, clickable, bisa diklik, atau kalau mau kita ganti aja, bisa diklik begitu.
Nah, ini berarti semua objek yang punya kelas bisa diklik, gitu ya. Jadi kita lihat di sini, di box pertama kita akan saya tambahkan sebuah kelas adalah bisa diklik. Nah, sekarang kita lihat kotak tengah kita sama seperti seharusnya ya. Tapi kalau kita pindah ke kotak kanan, kita pindah ke kotak yang sebelah kiri. Jadi kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan sudah tidak dianggap lagi sebagai benda yang bisa diklik. Tapi kotak yang tengah kita tetap bisa diklik. Oke, jadi itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengefisiensikan kursor kita hanya untuk memperhitungkan benda-benda yang bisa diklik aja. Oke, sekian tentang kursor di A-frame dan bagaimana cara kita melakukan gaze-based control. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.